Maka pada pertemuan tanggal 2 itu Bung Karno, Presiden Soekarno ya, sangat marah gitu dengan langkah yang diambil sama Pak Harto. Ada satu lagi yang dituduhkan kepada Pak Harto. Kenapa kamu nyerang Halim? Padahal di Halim ada saya gitu. Nah itu semua dijelaskan oleh Pak Harto. Tanggal 1 Oktober Angkatan Darat telah kehilangan 6 jenderal. Maka dia tidak mengizinkan Pranoto dan Umar datang ke Halim karena situasi pada waktu itu tidak mengetahui Bung Karno ini di Halim dia disandera atau dalam keadaan bebas gitu. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman jumpa lagi di channel YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Lagi bersama Pak Nur Johan Nuh. Beliau adalah penulis buku 100 tahun Pak Harto. Beliau juga dikenal sebagai ahli tentang Pak Harto. Nah, apa kabar Pak Nur? Baik. Ya, teman-teman, jadi ini ada buku baru di bulan-bulan November, Desember ini baru ya? Baru sekali. Ini bukunya sekilas, ini diterbitkan oleh YKCB juga, Yayasan Kajian Citra Bangsa, dan ditulis oleh Pak Nur Johan Nuh. Ini sekilas, saya nggak ngerti maksudnya apa sekilas, tapi setelah saya baca, sekilas cerita-cerita terkait Pak Harto dan lingkungannya, yaitu Pak Soekarno, Pak Dirman, dan sebagainya. Nah, teman-teman, apa kaitannya dengan situasi terkini? Jadi baru-baru ini saya baca berita itu ada Presiden Pak Prabowo Subianto mengatakan akan mengikuti Presiden Soeharto dalam membangun ekonomi. Situasinya juga nggak jauh beda sebenarnya kalau kita lihat tahun 68 ketika Pak Harto baru dilantik menjadi presiden di era awal Orde Baru, itu ekonomi Indonesia hancur sekali. Nah, sekarang juga sepertinya tidak jauh berbeda. Ekonomi kita juga lagi sangat menurun. Kalau kita tahu pada era itu Pak Harto menetapkan 5 tahun pertama misalnya memperbaiki ekonomi, kemudian 5 tahun berikutnya pendidikan dan sebagainya. Nah, apakah seperti ini akan ditiru oleh Pak Presiden Prabowo Subianto? Nah, tapi kita melihat bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto itu mengindikasikan bahwa sebenarnya bangsa ini pernah punya praktik terbaik dalam mengelola negara ini, dalam negara bangsa ini, yaitu di era Orde Baru, yaitu di era Presiden Soeharto. Oleh karena itu, buku ini menjadi sangat relevan untuk kita bahas kali ini. Buku ini ada sekitar berapa chapter? Ada belasan chapter dan ini menceritakan kisah-kisah tentang Pak Harto. Kita langsung aja ke Pak Nur dan kita akan kupas kisah yang paling menarik dari buku ini. Nah, Pak Nur, sekarang saya mau tanya, apa yang paling menarik, yang paling Pak Nur merasa tertariklah dengan ketika mengerjakan buku ini? Yang Pak Nur paling ingat, yang Pak Nur paling bisa banggakan dari buku ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke situ boleh Pak Nur. Sebelum sampai ke buku sekilas ini, kita punya 8 presiden. Kita punya 209 pahlawan nasional. Kita punya tokoh-tokoh itu ratusan lebih gitu. Nah, Pak Harto ini adalah tokoh selain presiden kedua yang paling banyak ditulis. Oke. Kemarin ada satu riset, saya baca sekilas saja, ada 214 buku tentang Pak Harto. Baik itu ditulis dari orang yang anti kepada Pak Harto, mengkritisi, juga ada yang fitnah gitu, tapi jelas lebih banyak yang menuliskan fakta, prestasi-prestasi beliau gitu. Biografi aja dia ada 3. Autobiografi 1 yang ditulis sama Ramadan KH, terus biografi ditulis sama Retnowati Abdul Mani Knap, Soeharto second presiden, terus biografi politik Soeharto ditulis oleh penulis orang Australia itu saya lupa. Banyak penulis-penulis asing yang khusus meneliti tentang Pak Harto. Soeharto and his general David Jenkins, wartawan
sekaligus peneliti dari Australia. Dia menulis tentang Pak Harto, tentang jenderal-jenderal Orde Baru dari kacamata mereka gitu, yang kita patut bacalah analisa mereka tentang tentara di era Pak Harto. Juga David Jenkins menulis sangat bagus tentang Soeharto di bawah militer Jepang. Dia bisa menulis ini sampai ketemu dengan guru-guru Pak Harto waktu peta di Bogor. Nah, guru-guru inilah yang membuat testimoni tentang Pak Harto pada waktu pendidikan di Bogor tahun 44 sampai 43-44, yang seharusnya ini dilakukan oleh peneliti Indonesia gitu. Tapi ternyata ini lebih orang asing lah lebih berminat mendalami Pak Harto. Nah, salah satu bukunya saya tulis sekilas. Sekilas ini adalah momen-momen tertentu saja tentang Pak Harto. Karena tentang Pak Harto ini kan sudah ditulis di 114 buku gitu kan. Pak Nur sampai ngitung ya 114 buku ya? Iya. Gimana cara ngitungnya, Pak? Saya sendiri nulis 6 tentang Pak Harto. Oh, berarti Pak Nur kemana? Ke toko buku atau ke... Oh enggak, saya ngelihat di ini, ada yang bikin riset di Google. Oh, okay. Ada yang bikin riset di Google. Nah, sekilas ini momen atau peristiwa tertentu yang dialami oleh Pak Harto yang menurut saya belum ditulis oleh orang lain gitu. Momen inilah yang saya tulis gitu. Misalnya peristiwa tanggal 2 Oktober 1965. Ini benar-benar hari yang paling kritis yang dialami oleh Pak Harto. Dia dipanggil oleh Bung Karno. Sehari sebelumnya dia melakukan tindakan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Pagi hari dia ngambil alih pimpinan Angkatan Darat. Siang hari pimpinan Angkatan Darat diambil langsung oleh Bung Karno. Tapi Pak Harto mengumumkan ambil alih Angkatan Darat pada malam harinya di RRI setelah RRI direbut. Itu membuat Bung Karno marah besar gitu. Maka tanggal 2 dipanggil ke Istana Bogor. Oke. Yang kedua, siang hari Bung Karno sudah menetapkan Mayor Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian Angkatan Darat. Pranoto tidak diizinkan datang ke Halim menemui Bung Karno. Juga Amir Mahmud. Jadi ada 2 jenderal dipanggil oleh Bung Karno di Halim, tapi tidak diizinkan oleh Pak Harto yang sejak pagi mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Maka pada pertemuan tanggal 2 itu Bung Karno, Presiden Soekarno ya, sangat marah gitu dengan langkah yang diambil sama Pak Harto. Ada satu lagi yang dituduhkan kepada Pak Harto. Kenapa kamu nyerang Halim? Padahal di Halim ada saya gitu. Nah, itu semua dijelaskan oleh Pak Harto. Tanggal 1 Oktober Angkatan Darat telah kehilangan 6 jenderal. Maka dia tidak mengizinkan Pranoto dan Umar datang ke Halim karena situasi pada waktu itu tidak mengetahui Bung Karno ini di Halim dia disandera atau dalam keadaan bebas gitu. Jadi terlalu berisiko. Nah, Pak Harto bilang hari itu kita udah kehilangan 6 jenderal dan nggak mau ngambil risiko untuk kehilangan jenderal lagi. Nah, mengenai pengambil alihan pimpinan Angkatan Darat dijelaskan oleh Pak Harto itu adalah standing order. Kalau Pak Yani tidak ada, dia yang menggantikan. Hal itu harus segera dilakukan karena di Jakarta terjadi kudeta, sedangkan Panglima Kodam harus diberitahu. Kalau dia tidak ngambil alih pimpinan Angkatan Darat, maka nggak ada yang bisa memerintah Panglima Kodam dan nggak ada yang bisa memerintah Selagode Angkatan Darat. Ini cukup, kalau menurut bukunya Omar Dhani, itu bicara lebih dari 2 jam dan Bung Karno sangat marah. Tapi setelah dijelaskan oleh Pak Harto, akhirnya reda. Dan satu poin yang menjadi blessing ya menurut saya, walaupun Pranoto tetap pelaksana harian Angkatan Darat, Bung Karno mempercayakan Pak Harto untuk memulihkan istilahnya sekarang Kopkamtib ya, Komando Keamanan dan memulihkan keamanan dan ketertiban setelah terjadinya kudeta. Nah, dengan
legalitas sebagai yang ditunjuk oleh Bung Karno untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, Pak Harto punya jalur ke prajurit Angkatan Darat. Kalau pada waktu itu Bung Karno tidak memberikan jabatan kepada Pak Harto nggak bisa apa-apa dan selesai. Tentara itu kan tergantung dari atasannya, dia ditaruh di posisi mana. Ini blessing yang Pak Harto ngambil resiko, mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, walaupun harus dimarahin oleh Bung Karno. Nah, pada titik dia ketemu Bung Karno, dia bisa menjelaskan, akhirnya Bung Karno menerima alasan Pak Harto, akhirnya dia ditunjuk untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah sehari sebelumnya terjadi kudeta. Ini blessingnya di situ. Terus, ya itu tadi, kalau Pak Harto tidak dikasih jabatan, Bung Karno ini punya jenderal banyak. Dia bisa, Ibrahim Aji itu jenderal kesayangan dia. Mursid itu Mayor Jenderal Mursid itu kesayangan dia. Dia bisa berhentiin Pak Harto, dia ganti sama Mursid atau sama Ibrahim Aji. Tapi itu tidak dilakukan oleh Bung Karno. Yang pada akhirnya Pak Harto bisa membuktikan dia bisa mengatasi, memberantas kudeta itu. Walaupun dengan waktu yang sangat panjang. Kira-kira gitu, Pak. Ya, saya jadi teringat waktu di buku itu juga, atau bagaimana diceritakan bagaimana Jenderal Sudirman justru mendengarkan kata Pak Harto sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Jogja dari dari dalam hutan desa Tonjong markas gerilyanya. Sri Sultan mengirim Letkol Soeharto untuk menemui Pak Dirman. Ini pertanyaannya, kenapa Letkol Soeharto yang dikirim? Nah, di buku itu dijelaskan memang Pak Dirman maunya Letkol Soeharto. Karena Pak Dirman mengatakan dia tahunya bahwa Pak Harto, Letkol Soeharto adalah bunga pertempuran. Jadi dia percaya sama orang yang memang di lapangan, seperti itu. Jadi sebenarnya figur Pak Harto ini orang yang pemberani ya. Nekat ya. Ya, kalau kita lihat dari buku ini banyak sekali, termasuk yang tadi bagaimana dengan beraninya mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, meskipun Bung Karno menunjuk dirinya sendiri Pranoto sebagai PLH sebenarnya kan gitu ya. Juga ada waktu di buku itu juga Bung Karno memerintahkan Pak Harto sebagai Panglima Mandala untuk membalas menenggelamkan kapal Belanda, karena sebelumnya Macan Tutul ditenggelamkan oleh Belanda gitu kan. Tapi Pak Harto menolak karena dia punya strategi sendiri, dan strategi itu bukan menenggelamkan kapal Belanda gitu kan. Dan dia bilang begini, ini punya strategi militer sendiri, politik jangan ikut campur kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kan waktu 2 Oktober 1965 itu juga Panglima ABRI-nya kan Pak Nasution ya saat itu. Dia Menteri Koordinator, Menko. Dia Kepala Staf, bukan Panglima. Panglimanya Bung Karno. Panglimanya bukan. Jadi Panglima tertinggi ya. Ya, Angkatan Darat ada Panglima, Angkatan Laut ada Panglima. Atasnya langsung Bung Karno, sedangkan Nasution Kepala Staf, dia cuma mengurusi administrasi tentara, bukan. Artinya Pak Harto memang tetap butuh legitimasi dari Bung Karno sebagai Panglima tertingginya. Meskipun sekarang banyak dikritik juga teman-teman soal posisi Panglima tertinggi di era Orde Lama itu, ya. Karena apakah itu sesuatu yang benar gitu ketika politik, dalam hal ini Presiden, mengatasi sebuah organisasi militer. Nah, kalau saya lihat Pak Harto saat itu hanya menaati hierarki di militer. Bagaimana tuh? YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.